Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sebelum kami melanjutkan video tutorial cara melakukan pembalutan dan pembedaian, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu P3K. P3K adalah upaya pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau orang-orang yang mengidap penyakit secara mendadak. Kami akan melakukan dua tutorial video. Yang pertama adalah pembalutan. Pembalutan di sini dilakukan jika ada orang yang terkena luka bakar atau sejenis. Dan yang kedua adalah pembedaian yang dilakukan pada tulang yang patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari jurusan PGSD semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembalutan pada luka. Sebelum saya melakukan pembalutan pada luka, terlebih dahulu saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Yaitu yang pertama, saya menyiapkan betadine, yang kedua, alkohol, yang ketiga, perban, yang keempat, tisu, dan yang kelima, Hansaplast. Sebelum melakukan pembalutan luka pada pasien, terlebih dahulu kita periksa tangan pasien terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama kita ambil alkohol terlebih dahulu, bersihkan pada luka. Lalu selanjutnya kita ambil tisu dan tuangkan obat merah pada luka pasien. Setelah itu tempel pakai tisu lagi, lalu di atasnya kita tuangkan obat merah lagi. Lalu langkah terakhir kita perban luka yang telah kita bersihkan. Lalu kita tempel pakai Hansaplast. Oke, baik, jadi pembalutan pada luka pasien cukup seperti ini saja, tidak perlu rumit. Akan tetapi yang penting kita melakukan dengan cara yang benar dan tepat. Ya. Baiklah, yang kedua adalah pembedaian pada paha tulang tangan pasien. Yang pertama saya menyiapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama saya menyiapkan bidai, lalu yang kedua saya menyiapkan mitela. Sebelum bidainya dimasukkan ke tangan pasien, terlebih dahulu kita simpan mitela di bawah tangan pasien. Angkat perlahan. Setelah mitela disimpan di tangan pasien, lalu bidainya kita taruh di bawah tangan pasien di atas mitela. Angkat tangan pasien perlahan-lahan.
lalu di atasnya juga. Baik, sebelum mitelanya kita tempel ke tangan pasien, terlebih dahulu kita ukur bidainya dengan panjang lengan tangan pasien. Lalu yang kedua, kita ikat bidainya kuat-kuat. Oke, setelah kita ikat mitela pada tangan pasien, pastikan mitelanya sudah kita ikat secara kuat-kuat agar bidai yang ada pada tangan pasien tidak goyang karena mitelanya kita ikat tidak terlalu kencang. Baiklah, proses pembidaian pada tangan pasien sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anyorman Hasan, kelas B PGSD semester 6. Saya akan melakukan proses pembalutan tangan. Kita mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama betadine, kedua alkohol, ketiga perban, keempat tisu, kelima Hasenplast, keenam gunting. Sebelum melakukan proses pembalutan luka pasien pada tangan, saya akan membersihkan luka menggunakan alkohol. Membersihkan luka menggunakan alkohol dengan tuangkan betadine atau obat merah ke luka yang dibersihkan menggunakan ini. Lalu simpankan tisu di atas luka. Selanjutnya kita menggunakan perban ini ke luka. Nah, yang kedua kita menggunakan Hasenplast. Hasenplast ini untuk menguatkan perban ini agar tidak terlepas. Ya, yang kedua saya akan melakukan pembidaian pada patah tulang tangan pasien. Sebelum melakukan pembidaian pada tangan pada patah tulang, saya akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama bidai, yang kedua mitela. Yang pertama kita masukkan mitela di bagian bawah tangan yang patah. Yang kedua kita ambilkan bidai, taruh di bawah tangan dan di atas tangan. Yang ketiga kita ikatkan tangan dengan hati-hati agar tangan pasien tidak terganggu. Ya, mungkin ini saja proses pembidaian patah tulang pada tangan. Sekian dan terima kasih. Pertama-tama saya akan membersihkan lukanya menggunakan alkohol.
Lalu lanjut dengan memberikan obat merah atau betadin. Kemudian menggunakan kapas seperti ini, lalu diplester. Kemudian kita menggunakan perban, digulung tangan seperti ini. Gulungnya sampai 3 kali. Kemudian ke belakang seperti ini sampai 3 kali. Sampai lukanya tertutup. Kemudian diplester lagi dan selesai. Saya akan melakukan pembedaian pada kaki yang patah. Yang pertama, saya sudah menyediakan 2 bidai atau kayu dan 3 kain mitelanya. Langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, masukkan mitelanya pelan-pelan. Kemudian kayunya sesuai ukuran kaki. Pegang ya, Yus. Pegang. Pada kain pertama lakukan seperti ini, terus ke bawah telapak kaki diikat seperti ini. Terus yang kedua diikatnya agak keras. Yang terakhir
Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini kelas 6B PGSD. Nah, di sini saya akan melakukan proses pembalutan pada luka. Langkah awal yang saya lakukan yaitu saya menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu ada gunting, ada plester luka, ada betadin, ada cairan alkohol, tisu, dan perban. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membersihkan luka terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembalutannya. Kita membersihkan luka menggunakan cairan alkohol. Nah, setelah kita membersihkan luka dengan menggunakan cairan alkohol, maka yang kedua kita tuangkan obat merah di luka pasien tersebut. Kemudian kita tuangkan obat merahnya di tisu. Lalu kita tutup luka pasiennya. Langkah akhir yaitu kita membalut luka dengan menggunakan perban. Setelah kita membalut luka dengan perban, maka agar perbannya kuat, maka kita harus tempelkan plesternya tersebut. Kemudian kita potong plester lukanya. Lalu kita tempelkan agar perban ini kuat dan tidak geser. Nah, inilah pembalut luka pada tangannya. Oke, yang kedua saya akan melakukan pembidaian pada tulang pada tangan. Yang pertama, saya akan menyediakan alat dan bahannya, yaitu ada bidai dan ada mitela. Nah, langkah awal untuk melakukan bidai ini, yang pertama kita masukkan mitelanya di bawah tangan pasien. Kita angkat tangannya secara perlahan, lalu kita masukkan mitelanya. Nah, setelah kita masukkan mitela di tangan pasien, lalu kita masukkan alat bidainya juga. Kita angkat tangan pasien secara perlahan, kemudian kita masukkan alat bidai di bawah tangan pasien. Kemudian kita masukkan alat bidai lagi di atasnya. Nah, setelah kita masukkan mitela dan bidai di tangan pasien, lalu kita mengikatnya. Tetapi pengikatan mitela ini tidak boleh terlalu kuat agar tangan pasien juga tidak terganggu.
Sekarang kita mengikat tangan pasien dengan pelan-pelan. Kemudian kita ikat secara perlahan-lahan. Nah, inilah hasil pembidaian pada patah tulang pada tangan pasien. Itulah proses pembidaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua saya akan melakukan pembidaian pada patah tulang pada tangan. Yang pertama, saya akan menyediakan alat dan bahannya, yaitu ada bidai dan ada mitela. Nah, langkah awal untuk melakukan bidai ini, yang pertama kita masukkan mitelanya di bawah tangan pasien. Kita angkat tangannya secara perlahan, lalu kita masukkan mitelanya. Nah, setelah kita masukkan mitela di tangan pasien, lalu kita masukkan alat bidainya juga. Kita angkat tangan pasien secara perlahan, kemudian kita masukkan alat bidai di bawah tangan pasien. Kemudian kita masukkan alat bidai lagi di atasnya. Nah, setelah kita masukkan mitela dan bidai di tangan pasien, lalu kita mengikatnya. Tetapi pengikatan mitela ini tidak boleh terlalu kuat agar tangan pasien juga tidak terganggu. Sekarang kita mengikat tangan pasien dengan pelan-pelan. Kemudian kita ikat secara perlahan-lahan. Nah, inilah hasil pembidaian pada patah tulang pada tangan pasien. Itulah proses pembidaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.